Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi person dengan SPSS. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari analisis korelasinya itu. Jadi yang pertama, kita harus memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang disingkat dengan R ya, korelasi R. Nah, sederhananya, uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus juga mengetahui tingkat hubungannya. Untuk mengetahui tingkat hubungannya itu, apakah termasuk kategori sedang, erat, atau kategori yang sangat sempurna. Selanjutnya, kita juga harus memahami jenis hubungan antar variabel X dan Y. Itu dapat bersifat positif dan juga negatif. Artinya apa? Kalau positif itu, semakin tinggi variabel X, maka akan semakin meningkatkan variabel yang Y. Sebaliknya, yang bersifat negatif, semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel yang Y. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah berikut ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat data-data dari SPSS ya. Di sini saya mempunyai data minat belajar sebagai variabel X dan juga hasil belajar sebagai variabel Y. Dan dari data ini saya akan mencari tahu apakah minat belajar ini berhubungan sama hasil belajarnya siswa. Di sini saya mempunyai sampel berjumlah 21 sampel. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke SPSS-nya, lalu jangan sampai kebalik ya. Di sini ini ada data view sama variabel K. Dan di sini saya akan menuliskan variabel X-nya. Setelah itu dilanjut sama variabel Y. Nah, di bagian label sini saya akan menuliskan ini, minat belajar. Minat belajar ya. Minat belajar. Untuk variabel Y-nya, saya akan menuliskan hasil belajar. Kemudian kalau sudah seperti ini, name-nya sudah diisi dan juga labelnya sudah diisi, kita langsung saja masuk ke data view ya di bawah ini. Nah, masuk ke data view. Nah, di sini sudah muncul nih variabel X sama Y-nya, cuman nilainya belum muncul. Jadi kita harus mengkopinya. Kita masuk dulu ke Excel ya. Datanya ini kita copy kayak gini. Lalu kita masuk lagi ke SPSS. Nah, setelah itu copy aja. Nah, ini datanya udah keluar ya. Jadi untuk munculin datanya ini kita harus mengcopy dulu dari sini. Dari Excel dulu. Jadi kita harus siapkan dulu sampelnya itu. Nah, setelah kita copy kayak gini, kalau sudah dirasa benar ya, datanya ada 21. Kita langsung masuk ke analyze di sini ya. Kita klik analyze. Setelah itu ini correlate. Kita klik yang correlate. Di situ kita klik yang bivariate. Nah, setelah itu kita blok satu aja ya. Kita blok satu-satu, kita pindah ke variabel di sini. Blok minat belajar di blok ke variabel, di situ klik. Kita pindah lagi ke variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, di bagian correlation coefficient ini, bagian person ini dicentang karena kita akan menguji korelasi personnya. Kemudian test of significant, kita klik yang two-tiled ini, dan yang ini flag significant correlation ini juga dicentang. Lalu setelahnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output untuk korelasi. Sebelum kita jelaskan tentang outputnya ini, perlu kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan supaya kita bisa tahu nanti apakah minat belajar ini ada hubungannya dengan hasil belajar. Kemudian juga kita perlu mengetahui tentang tingkat hubungannya apakah sedang atau erat atau sempurna. Di sini saya sudah menuliskan tentang dasar pengambilan keputusan. Langsung kita simak dulu tentang dasar pengambilan keputusan. Di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi itu lebih kecil 0,05 maka itu berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi itu lebih besar 0,05 maka tidak berkorelasi. Dari hasil output ini sudah diketahui bahwa nilai signifikansi
Untuk hubungan minat belajar sama hasil belajar itu adalah 0,010. Di sini karena di hasil belajarnya, karena 0,010 ini lebih kecil dari 0,05, maka ini berkorelasi ya, signifikan. Artinya hubungan antara kedua variabel ini benar-benar ada, bukan terjadi secara kebetulan. Jika dilihat dari pedoman derajat hubungan, berdasarkan pedoman derajat hubungan, nilai korelasi sebesar 0,549 itu berada pada kategori korelasi sedang. Sini. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0 di sini ya, 0,010 itu lebih kecil dari 0,0,5. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan dan berada pada tingkat hubungan yang sedang antara minat belajar dan juga hasil belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau nilai percent correlation-nya itu terletaknya di sini ya, di 0,41, 0,60 berada di kategori korelasi sedang. Kayak gitu.